kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini Ibu masih mengajar matematika. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, Ibu akan mengecek absensi kalian pada portal e-learning. Jadi, jangan lupa kalian mengisi absensi terlebih dahulu pada portal e-learning ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi rotasi dan dilatasi. Nah, sebelum ke materi rotasi dan dilatasinya, Ibu akan mengulas sedikit materi pertemuan sebelumnya. Nah, materi pertemuan sebelumnya kita membahas materi translasi dan refleksi. Nah, translasi ini adalah pergeseran. Di pergeseran itu ada ketentuan. Misal, bergeser ke arah kanan, maka menandakan nilai positif, sedangkan untuk bergeser ke arah kiri, maka menandakan nilai negatif. Untuk bergeser ke atas, maka menandakan nilai positif, sedangkan untuk bergeser ke arah kiri, maksudnya bergeser ke bawah, maka menandakan nilai negatif. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi ini adalah pencerminan. Di pencerminan ini ada pencerminan terhadap beberapa sumbu. Yang pertama, pencerminan terhadap titik O atau 0,0. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang terakhir ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, itu adalah materi pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu siswa mampu menghubungkan konsep rotasi dan dilatasi dengan konsep matriks. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi maupun dilatasi. Nah, selanjutnya kalian unduh bahan ajar dan menonton atau amati video pembelajaran ini pada portal e-learning ya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi rotasi. Rotasi. Nah, rotasi di sini sama dengan perputaran. Nah, perputaran. Nah, di bahan ajar kita lihat, di bahan ajar ada ilustrasi masalah, yaitu ada sahabat bertigaan ya, yaitu Seni, Selvina, dan Rahayu ingin menaiki wahana biang lala. Nah, untuk Seni, Selvina, dan Rahayu ini menaiki biang lalanya dengan tiket nomor 1. Kita lihat nih pada gambar 1, biang lala nomor 1-nya itu ada di sebelah kiri ya, di tengah-tengah nih di sini. Terus biang lala tersebut berhenti pada saat biang lala itu berputar gitu ya. Nah, berhenti dan biang lala nomor 1-nya ada di posisi bawah kanan kan ya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka sifat rotasi itu yang pertama yaitu jika benda itu dirotasikan, maka tidak merubah bentuk dan ukuran, tetapi mengubah posisi benda tersebut. Paham kan? Lihat, bentuk dan ukurannya sama kan, kotak biang lala gitu. Dan ukurannya tetap segitu, tetapi posisinya berpindah, yang tadinya sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan bawah itu kan. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka rotasi merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Dan di rotasi juga ada ketentuan. Yang pertama, rotasi bernilai positif jika arah putaran berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, rotasi bernilai negatif jika arah putaran searah jarum jam. Nah, jika pada suatu soal tidak disebutkan searah atau berlawanan arah jarum jam, maka diotomatiskan soal tersebut putarannya berlawanan arah, maka rotasinya bernilai positif. Nah, di rotasi ini ada rotasi terhadap titik pusat. Tulis ya. Rotasi terhadap
titik pusat 0,0. Nah, kita lihat nih gambar koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita misalkan ada titik A. Sini ya, titik A X, Y. Nah, kita beri garis terhadap 0,0 karena rotasinya terhadap titik pusat. Kita namakan R. X, Y. Nah, kita lihat nih untuk titik A. Ini akan ada sudut itu ya, alfa. Nah, kita lihat nih untuk titik A ini. Di titik A ini mempunyai sudut alfa. Misal, kalau cos alfa, nah berarti kan cos alfa itu samping per miring, X per R. Masih ingat kan materi trigonometrinya? Nah, berarti di sini adalah X per R. Jadi, jika X sama dengan, maka R kali cos alfa. Paham? Nah, untuk sinnya, kita lihat nih. Untuk sin alfa, rumus sin alfa apa? Depan per miring. Nah, kita lihat nih, untuk sin alfa, depannya adalah Y, garis miringnya adalah R. Maka, Y per R. Jadi, jika Y sama dengan R sin alfa. Nah, itu untuk titik A, X, Y. Nah, kita melakukan rotasi, dirotasikan. Nah, dirotasikannya di sini ya, titik A aksennya, A aksen, maka X aksen, Y aksen. Kita beri garis R, dan di sini juga membentuk sudut. Kita namakan sudut theta. Nah, untuk sudut theta juga sama seperti ini. Ya, konsepnya sama seperti ini. Tetapi kita lihat di sini kan untuk titik A ini cuma sudutnya adalah sudut alfa. Sedangkan untuk A aksen ini ada sudut lagi, yaitu sudut theta. Jadi kita tinggal tambahkan saja untuk rumus ininya, untuk rumus X dan Y-nya. Nih, berarti X aksen ya. Nah, X aksen ini berarti R cos alfa. Dan untuk Y aksen R sin maaf, ini tambah theta ya. Maaf. Alfa tambah theta. Nah, paham sampai sini kan? Nah, kita lihat nih, di sini ada rumus identitas trigonometri ya. Masih ingat kan untuk rumus cos alfa tambah theta atau cos alfa tambah beta? Maka untuk X aksen R rumus cos alfa tambah beta. Cos Ibu mengingatnya itu ya, cos dikurangi sin. Cos alfa cos theta dikurangi sin alfa sin theta. Nah, kita lihat nih di sini ada R dikali cos alfa cos theta dikurangi sin alfa sin theta. Kita lihat, jika R dikali cos alfa, maka adalah X. Berarti kita tulis dulu cos theta-nya aja ya. Cos theta R kali cos alfa adalah X. Dikurangi, kita tulis terlebih dahulu sin theta-nya. R dikali sin alfa adalah Y, maka dikali Y. Nah, kita lihat, maka untuk X aksennya adalah cos theta dikali X dikurangi sin theta kali Y. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk Y aksen sama seperti X aksen. Turunkan rumus sin alfa ditambah tetanya. Untuk rumus sin alfa tambah theta, coba mengingat lagi materi trigonometrinya. Maka sin cos ditambah cosin ya.
kita. Sin alfa cos theta ditambah cos alfa kali sin theta. Nah, paham? Kita samakan nih, lihat ada R kali ini kita udah diketahui R kali sin alfa adalah Y, R kali cos alfa adalah X. Maka kita substitusikan saja kepada rumus Y aksen ini. R sin alfa adalah Y. Cos theta ditambah R kali cos alfa ya, yang udah kita cari T adalah X sin theta. Nah, atau kita balik aja ya, biar biar enakan gitu ya. X dulu T di aksen sama dengan sin theta X ditambah cos theta dikali Y. Nah, itu adalah X aksen dan Y aksennya. Jadi dapat ditulis secara analitiknya. Nah, untuk secara analitiknya ditulis seperti di bahan ajar, lihat. Sini kan A, X, Y dirotasikan terhadap 0,0. Maksudnya dirotasikan terhadap 0, theta. Nah, dirotasikan terhadap 0, theta. Maka A aksennya kita substitusikan, ini X aksennya kita tulis cos theta dikali X dikurangi sin theta dikali Y, koma. Untuk Y aksennya kita substitusikan sin theta dikali X ditambah cos theta dikali Y. Nah, itu adalah secara analitiknya. Sedangkan untuk ditulis secara matriks, ini ditulis dulu ya. Secara matriks kita bisa ditulis di sini X aksen Y aksennya, hasil rotasinya dikali, kita lihat nih di sini. Ini untuk cos X, maksudnya untuk X, di sini untuk Y. Maka di sini cos theta dan di sebelah sini adalah negatif sin theta. Ya, di sini kan negatif ya tandanya. Dan untuk Y aksennya kita tulis sin theta, lihat tandanya positif cos theta dikali dengan titik awalnya, titik sebelum dirotasikannya. Nah, ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat. Nah, begini konsepnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu rotasi terhadap titik pusat H, K. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Titik pusatnya H, K. Misal H, K-nya di sini ya. H, K. Kita buat lagi koordinat kartesiusnya, tetapi garisnya garis-garis putus-putus, maksudnya putus-putus. H, K dengan titik pusat H, K. Misalkan ada titik A lagi di sini ya, titik A-nya X, Y dan memiliki sudut alfa. Si A ini memiliki sudut alfa. Selanjutnya titik A ini dirotasikan. Nah, dirotasikannya ke arah sini. Kita namakan A aksen, X aksen, Y aksen. Tarik garis lagi R. Dan di sini memiliki sudut theta. Kita misalkan theta ya sudutnya. Nah, untuk konsep rotasi terhadap titik pusat H, K sama seperti tadi.
Tetapi untuk x aksennya kita kurangi dengan H. Kenapa? Kan tadi mah titik pusatnya 0,0. Sekarang titik pusatnya H, K. Jadi kita kurangi x aksennya dengan H. Kan H ini untuk X, K ini untuk Y. Jadi x aksen dikurangi H. Sama dengan rumusnya sama kayak tadi, tapi cos theta X. Kita lihat nih, titik awalnya, titik A-nya ya, sebelum dirotasikannya, dikurangi dengan H juga, dikurangi dengan titik pusatnya, dikurangi sin theta kali Y. Sama, kita kurangi dengan titik pusatnya, Y kurangi K. Maka mohon maaf, pada video pembelajaran tadi ada kesalahan. Di papan tuliskan dituliskan X aksen dikurangi H itu cos theta dikali X kurangi H dikurangi sin theta kali Y kurangi K. Jadi jika kita X sama dengan kan, maka cos theta kali X dikurangi sin theta Y. Kelompokkan ya, X dengan Y, dan untuk H dengan K. Kita kelompokkan cos theta X dikurangi sin theta Y ditambah sin, nah negatif kali negatif positif ya, sin theta kali K dikurangi cos theta kali H ditambah dengan yang ininya nih, ditambah H. Dan untuk Y aksennya, Y aksen itu kan dikurangi K ya, dikurangi titik pusatnya. Sama rumusnya seperti rotasi pada titik 0,0, tetapi ini dikurangi dengan titik pusatnya. Menjadi Y aksen dikurangi K sama dengan sin theta kali X kurangi H ditambah cos theta Y dikali Y kurangi K. Maka jika Y aksen adalah sin theta, biasa kelompokkan ya, X dengan Y dan untuk H dengan K. Menjadi sin theta kali X ditambah cos theta kali Y ditambah cos theta kali K dikurangi sin theta kali H ditambah ininya nih, ditambah K-nya. Ya, paham? Jadi, jika ditulis secara matriksnya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan cos theta dikurangi cos theta negatif sin theta cos theta dikali dengan ininya nih, titik sebelum dirotasikannya dikurangi dengan titik pusatnya. Jadi dikali dengan X kurangi H, Y kurangi K, dan ditambah titik pusatnya, ditambah H dan K. Nah, untuk lebih pahamnya materi rotasinya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di bahan ajar kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik R 4,3 dengan sudut putar phi per 6 pada titik pusat O 0,0 dan dengan titik pusat P negatif 2,1. Nah, kita menyelesaikan terlebih dahulu untuk rotasi di titik pusat O 0,0. Sini ya, 0,0. Nah, kita langsung tuliskan saja konsep rotasi terhadap titik 0,0, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta dikali XY. Nah, di soal dirotasikan dengan sudut phi per 6. Phi per 6 itu adalah 30 derajat. Dan XY-nya adalah 4 dan 3 ya. 4 dan 3. Kita ingat ya, sudut istimewa cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sin 30 derajat adalah setengah. Ini karena di sini negatif, maka tanda untuk di sini adalah negatif. Dikali dengan matriks 4 dan 3.
kita biasa operasi perkalian matriks baris kali kolom menjadi 4 dikali setengah akar 3, 2 akar 3, dikurangi ya, tandanya 3/2. Yang ini 4 dikali setengah 2 ditambah 3/2 akar 3. Nah, ini untuk rotasi terhadap titik O. Yang selanjutnya, rotasi terhadap P negatif 2,1. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan dari rotasi terhadap H, K. Cos theta negatif sin theta cos theta dikali dengan X kurangi H, Y kurangi K ditambah HK. Kita substitusikan. Kan tadi sudutnya udah ya 30 derajat. Yaitu setengah akar 3, di sini negatif setengah, di sini setengah, sini setengah akar 3. X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3, dikurangi, lihat, dirotasikan terhadap titik P negatif 2,1, maka di sini negatif 2, sini adalah 1, ditambah negatif 2 dan 1. Kita kayaknya ya dijumlahkan dulu, setengah akar 3, setengah negatif setengah akar 3 dikali 4 ditambah 2, 6. 4 ditambah 2, 6, 3 kurangi 1, 2, ditambah negatif 2 dan 1. Gimana ya? Kesini aja ya. Nah, kita operasi perkalian matriks baris kali kolom, berarti 6 dikali setengah akar 3, 3 akar 3, dikurangi, ya tandanya negatif, 2 kali setengah, 1. Selanjutnya yang bawahnya nih, setengah kali 6, 6 ditambah 2 dikali setengah akar 3, berarti akar 3 ditambah negatif 2, 1. Ya, benar kan? 3 akar 1, 6 dibagi, maaf ini, 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3, tambah 2/2 akar 3. Ya, benar. Kita jumlahkan menjadi 3 akar 3 kurangi 1 kurangi 2, 3 ditambah akar 3 tambah 1. Nah, kita lihat nih. Langsung saja ke penjumlahan matriks ini. 3 akar 3 kurangi 3 akar 3 ditambah 4. Nah, ini adalah X aksen, Y aksen, rotasi terhadap titik negatif 2,1. Di sini ya jadinya. Jadi rotasi, jadi bayangan titik ya, bentar. Maaf. Jadi bayangan titik R 4,3 dengan sudut berapa tadi sudutnya? 30 derajat, dirotasikan terhadap yang pertama
terhadap 0,0 ya, terhadap titik pusat adalah bayangannya berapa? 2 akar 3 dikurangi 3/2, 2 ditambah 3/2 akar 3. Untuk rotasi terhadap P negatif 2,1, maka ini nih 3/3 dikurangi 3,akar 3 ditambah 4. Nah, ini adalah hasil akhir dari nomor 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Kita lihat nih, nomor 2. Jika garis X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0, dirotasi dengan titik pusat P 1,-1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Ya, kita tulis saja nomor 2. Kita tulis persamaan dari rotasi terhadap H, K ya, terhadap titik H, K. Nah, kita lihat nih di sini dirotasikan di titik pusat 1,-1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai negatif ya. Berarti cos negatif 180 derajat sin negatif 180 derajat sin X, Y ya. Kan di sini garis persamaan garis ya. Jadi yang disubstitusikannya tetap X dan Y ya, variabelnya. Dikurangi terhadap titik berapa rotasinya? Terhadap 1,-1 ya. Tambah 1,-1. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini cos negatif 180 derajat. Ingat di materi trigonometri, kalau cos negatif alfa menjadi cos alfa, kalau sin negatif alfa menjadi negatif sin alfa. Berarti cos negatif 180 derajat adalah cos 180 derajat. Cos 180 derajat adalah negatif 1. Sin negatif 180 derajat berarti negatif sin 180 derajat dikali negatif berarti positif sin 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. Ini langsung saja ya, 0 karena di 0 itu tidak berlaku positif negatifnya. Sama ya, cos negatif 180 menjadi negatif 1 dikali X dikurangi 1, Y ditambah 1 tambah 1 negatif 1. Nah, kita nih lihat ada operasi perkalian matriks. Kita biasa ya dikalikan menjadi negatif X tambah 1 dan negatif Y kurangi 1 tambah 1 negatif 1. Kita jumlahkan saja menjadi negatif X tambah 2 negatif Y kurangi 2 ya. Ya, benar kan? Ini X aksen, Y aksen ya. Saja ya di sini. X aksen, Y aksen. Kita lihat nih. Berarti X aksen sama dengan yang di atas ya. Ingat yang di atas. Negatif X tambah 2. Dan untuk
Y aksen sama dengan negatif Y kurangi 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai X-nya ke persamaan X kurangi 2Y ditambah 3. Maka ini harus di X sama dengan kan ya. Berarti X sama dengan berapa? Ini pindah ruas itu ya. Berarti negatif X aksen ditambah 2. Untuk Y sama dengan berarti negatif Y aksen dikurangi 2 ya, benar ya. Oke, kita substitusikan ke persamaan X kurangi 2Y. Langsung saja ya, karena ini udah sempit, kita substitusikan saja langsung. X kurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya berapa? Negatif X aksen ditambah 2 kurangi 2 kali negatif Y aksen dikurangi 2 ditambah 3 sama dengan 0. Kita kalikan saja langsung. Kita operasikan saja ya, maksudnya langsung ditambah 2 Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan saja nih yang 2, 4, 3 menjadi 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9. Nah, jadi sini ya. Jadi bayangan garisnya adalah min X ditambah 2Y ditambah 9 sama dengan 0 ya. X aksennya hilangkan saja, gak apa-apa. Jadi ini adalah hasil jawaban dari nomor 2. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dilatasi. Nah, untuk memahami konsep dilatasi, kita memisalkan dengan peristiwa pada saat kita meniup balon. Nah, pada saat kita meniup balon kan awalnya kecil ya, awalnya balonnya diameternya lebih kecil ya. Kalau kita ditiup terus-menerus, maka balon tersebut akan membesar. Nah, itu adalah konsep dilatasi atau perkaliannya gitu kan, dari awalnya kecil menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka sifat dilatasi ini suatu bangun geometri yang didilatasi berubah ukurannya, yang darinya mengkecil atau membesar, atau dari tadinya membesar menjadi lebih kecil, dan juga bangun geometri yang dilatasi itu tidak mengubah bentuk ya. Masih masih lingkaran ya, kalau balon itu masih lingkaran. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka dilatasi atau perkalian merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor atau skala dilatasi. Nah, di sini ada skala K ya, dengan skala K. Di sini ada K-nya lebih dari 1, K sama dengan 1, K lebih dari 0, lebih kurang dari 1, K lebih dari negatif 1, K dan kurang dari 0, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di bahan ajar ya. Nah, langsung saja ya ke dilatasi dengan pusat 0,0. Nah, kita lihat nih, lihat di gambar ada Cartesius ya, di sini ada Cartesius. Koordinat Cartesius, di sini ada segitiga ABC. Misalnya di sini ABC. Ini dilatasikan, diperbesar ya. Ya, di perkaliannya diperbesar. Nah, seperti ini bisa. Maaf. Ini ke sini.
Ini anggap aja lurus ya. Berarti di sini A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini kan dilatasinya di titik pusat, di titik 0,0. Maka untuk mencari X aksen ya, untuk mencari X aksennya ya, atau segitiga yang sudah dilatasinya, X aksen ini adalah K kali X ya, karena ini karena membesar, jadi K dikali awalnya nih, dikali X-nya ya, dikali X-nya. Dan untuk Y aksen juga sama, K dikali Y. Nah, kalau ditulis secara matriks ya. Menjadi X aksen Y aksen sama dengan K dikali XY ya. K dikali titik awalnya XY ya. Itu untuk dilatasi dengan pusat 0,0. Yang selanjutnya dilatasi dengan pusat P, XP, YP. Nah, untuk gambarnya ya sama aja seperti ini, tetapi titiknya itu ada di titik XP, YP ya. Nah, langsung saja ya kita lihat aja di gambar. Maksudnya di bahan ajar. Misalkan XP, YP-nya di sini. Ini koordinatnya. XP, YP. Misalkan di segitiga ABCD-nya di sini dilatasi, putus, dilatasi terhadap titik XP, YP. Terus dilatasi A aksen, B aksen, C aksen. Maka untuk mencari konsep dilatasi atau matriks dilatasi dengan titik pusat XP, YP, langsung saja ya ke persamaan apa sih yang menggunakan matriksnya. X aksen dikurangi, lihat titik pusatnya. Inilah titik pusatnya adalah XP ya, bukan 0,0. XP. Dan untuk Y aksen dikurangi dengan YP sama dengan K kali X ya. X dikurangi XP dan Y kurangi YP. Dan di sini ditambahkan dengan titik pusatnya gitu ya, ditambahkan dengan titik pusatnya, yaitu titik pusatnya XP YP. Dikurungin dulu ya. Nah, ini adalah rumus untuk dilatasi dengan pusat P, XP, YP. Nah, untuk contoh soal dilatasi yang pertama ada diketahui titik A 5,9, tentukan hasil bayangannya karena dilatasi O,2 dan karena dilatasi P,3 dengan titik pusat P2,1. Nah, kita lihat nih di soal. Di sini ada dilatasi O,2. Berarti 2 ini adalah K-nya ya. Di sini adalah 2-nya adalah K. Nomor 1 dilatasi O,2.
tadi kan apa sih persamaan dilatasinya kan ininya K dikali XY ya. Nah, ini juga sama dengan matriks K 0, 0 dan K ya. Kenapa? Karena ini sama aja K apa sih kalau ini dikalikan ya, operasi perkalian matriks baris kali kolom sama aja, K kali X ditambah 0 kali Y kan 0, berarti K X. Untuk yang baris kedua 0 kali X 0 ditambah KY, berarti KY aja kan, sama aja KX KY ya, sama ya, paham kan? Kita substitusikan, K nya adalah 2, ini 0, XY nya berapa? 5 dan 9 ya, 5, 9. Kita kalikan aja langsung, 2 kali 5 10, 2 kali 9 18 ya. Itu untuk dilatasi pada titik O,2. Untuk yang selanjutnya, dilatasi terhadap dilatasi P,3 dengan titik pusatnya P2,1. Lihat di sini dilatasinya di titik pusat 2,1 ya. 2,1, maka menggunakan rumus dilatasinya menggunakan rumus yang titik pusatnya XP, YP ya. Tuliskan saja rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan K dikali X dikurangi XP Y dikurangi YP ditambah XP YP. Nah, kita substitusikan saja. K-nya adalah 3 ya. K-nya adalah 3. X-nya tadi berapa di soal? 5 ya. 5 dikurangi YP 2. XP maksudnya. Untuk Y-nya adalah 9. 9 dikurangi 1 ditambah 2 dan 1. Sini aja ya. Kita kalikan 5 dikurangi 2 3. 3 dikali 3 adalah 9. Oh, jangan kurung siku aja ya, langsung kurung biasa. 9 dikurangi 1 8. 8 dikali 3 24 ditambah 2 dan 1. Kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan saja menjadi X aksennya 9 tambah 2 11, 24 tambah 1 25. Nah, jadi titik bayangan hasil dilatasinya adalah A aksen berapa? Yang pertama berapa? 10,18 ya. 10,18 dan A aksennya 11,25. Nah, itu adalah hasil jawaban dari nomor 1. Nah, untuk nomor 2 kita lihat di bahan ajar. Jika garis 2x kurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0 dilatasi dengan pusat P1, -1 dan skalanya -2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, kita misalkan misal A-nya x, y memenuhi
persamaan berapa? Persamaan 2x kurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0 ya. Kita tuliskan langsung saja ya ke matriks ke rumus matriks yang dilatasi di titik xp, yp. Maka x aksen y aksen sama dengan k, ini fungsi kurang, k kali x dikurangi xp y kurangi yp ditambah xp yp. Nah, dilihat di soal k nya berapa? Negatif 2 ya. K nya negatif 2, x karena ini persamaan garis jadi yang ditulis x nya aja, x dikurangi di titik berapa dilatasinya? Di titik 1, negatif 1 ya. Di 1, sini y kurangi negatif 1 ditambah 1 negatif 1. Kita kalikan nih, kalikan ya negatif 2 nya menjadi jangan matriks itu aja ya, langsung saja. Jadi negatif 2x ditambah 2, negatif 2x ditambah 2, negatif 2y, ini kan positif, positif kali negatif, negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Selanjutnya kita tambahkan saja menjadi negatif 2x, 2 ditambah 1, 3. Negatif 2y, negatif 2 dikurangi 1, negatif 3. Nah, ini adalah x aksen, y aksen. Kita x aksen sama dengan kan ya, untuk mensubstitusikan ke persamaan ini nih, ke persamaan ini ya. Ke persamaan ini, persamaan 2x kurangi 4y. Jadi x aksen sama dengan negatif 2x ditambah 3, dan untuk y aksen sama dengan negatif 2y dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita x sama dengan kan, buat mensubstitusikan ke persamaan itu ya, menjadi x sama dengan, lihat, x sama dengan, kita pindah ruaskan menjadi negatif x aksen ditambah 3 ya, ditambah 3 per 2 ya. Dan untuk y sama dengan menjadi negatif y aksen dikurangi 3 per 2 ya, benar kan ya. Kita substitusikan nilai x, substitusi nilai x dan y ke persamaan ini nih, 2x kurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0. Kita substitusikan x-nya. X-nya adalah negatif x aksen ditambah 3 per 2. 2 dikali negatif x aksen ditambah 3 per 2 dikurangi 4, y-nya berapa? Negatif y aksen dikurangi 3 per 2 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita operasikan saja nih. 2 dikali ini kan jadi habis ya. Menjadi negatif x aksen ditambah 3. Ini kan 4 dibagi 2, 2 ya. 2 dikali negatif y aksen dikurangi 3 per 3 sama dengan 0. Maka negatif x aksen ditambah 3 ditambah 2y aksen ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 0. Maka negatif x aksen ditambah 2y aksen 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12 sama dengan 0. Jadi bayangan garisnya adalah
Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Tiba-tiba video ibu kepotong karena tidak mencakup untuk menampung rekaman video yang ibu buat. Nah, itu kan di papan tulis tercantum bahwa bayangan garisnya adalah negatif X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, itu adalah hasil dari penyelesaian nomor 2. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian melengkapi bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di portal e-learning. Dan jika ada materi yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan pada portal e-learning dan kita akan diskusikan di portal e-learning. Atau jika ada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan temannya, silahkan. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Untuk selanjutnya, kalian unduh LKPD yang sudah Ibu bagikan pada portal e-learning dan dikerjakan secara masing-masing ya. Nah, jika ada soal atau materi LKPD yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan di luar jam pelajaran juga. Nah, untuk sistem pengumpulan LKPD, hasil pengerjaan kalian di-scan dan dikumpulkan pada portal e-learning. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian merangkum atau mencatat hasil mencatat dari materi rotasi dan dilatasi. Mencatat poin-poin pentingnya aja ya, agar kalian memudahkan dalam melakukan ulangan gitu ya, dalam persiapan ulangan gitu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk melihat pemahaman kalian pada materi rotasi dan dilatasi. Sejauh mana kalian memahami materi rotasi dan dilatasinya. Nah, Ibu tutup saja pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cara rajin mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker jika kalian keluar rumah ya. Ibu tutup saja pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.